Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Setelah menamatkan Singgil Murka, tibalah Mawar Merah berhadapan dengan sang musuh bebuyutan, Bayunata. Akankah terjadi pertarungan dahsyat di antara mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Bayunata tertawa lebar-lebar sambil usap-usap dadanya yang penuh bulu. Ia berkata, "Kau kenal aku, darah buas? Aku juga kena jalan ke neraka untuk kalian berdua," saut Mawar Merah. Kembali, Bayunata tertawa lebar-lebar. "Bayu, biar aku yang beri pelajaran pada gadis ini," kata Sawer Tunjung. "Tidak, sobatku. Kau bereskan laki-laki di sebelah sana. Pasti dia kambrat si baju merah ini. Aku sendiri akan main-main sejurus dua jurus dengannya." Maka Bayunata pun maju ke hadapan Mawar Merah. Golok besarnya masih berada dalam sarung dan dipegangnya di tangan kiri. "Sebelum nyawamu minggat ke neraka, aku akan berikan satu hadiah bagus bagimu, Bayunata," kata Mawar Merah. Dan tangan kirinya sejak tadi disembunyikan di belakang bergerak. Sebuah benda bulat sebesar kepala melesat ke arah pemimpin rampok hutan bludak. Bayunata cepat mengelak. Benda itu jatuh di belakangnya dan terkejutlah Bayunata. Demikian juga Sawer Tunjung. "Hah?" Benda yang dilemparkan Mawar Merah ternyata adalah kepala Singgil Murka. "Betina haram jada," bentak Bayunata marah, sengaja mencabut golok besarnya yang hampir 20 kati beratnya itu. "Lekas serahkan diri, atau ku cincang detik ini juga seluruh tubuhmu yang bagus ini," Mawar Merah menyeringai. "Justru hari ini aku harus serahkan jiwamu sebagai imbalan jiwa orang tua serta kakak dan seluruh penduduk kampung Waru yang telah kau musnahkan secara biadab 8 tahun yang lewat," jawab Mawar Merah lalu membuka serangan pertama. "Ya!" Melihat ini, nafsu untuk memiliki tubuh si gadis yang tadi berkobar di diri Bayunata menjadi lenyap, berubah dengan kemarahan yang meluap. Golok besarnya ditebaskan ke depan untuk menangkis senjata lawan. Namun dibikin terkejut karena sesaat senjata mereka saling bentrokan. Tahu-tahu pedang si gadis menyusup turun dan dalam gerakan yang aneh berkelebat ke pinggangnya. 3 jurus bertempur Bayunata mulai keluarkan keringat dingin. Ilmu pedang yang dimainkan si gadis aneh dan tidak dimengertinya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh pemimpin rampok ini senantiasa menghantam tempat kosong. Sebaliknya, dengan mati-matian dia harus mengelakkan serangan-serangan lawan yang datang laksana curahan hujan. "Setan, ilmu silat apakah yang dimainkan betina jalang ini?" ketak Bayunata dalam hati. Cepat dirubah permainan goloknya. Jurus-jurus terhebat yang selama ini disimpannya sebagai andalan saat itu segera dikeluarkannya. Golok besarnya menderu-deru menebas serangan ganas luar biasa. Lima jurus lamanya, Mawar Merah harus bertindak hati-hati. Jurus berikutnya, begitu dia melihat liku-liku kelemahan ilmu golok lawan, kembali gadis ini merangsak. Untuk kesekian kalinya, Bayunata mengeluh. Bagaimana mungkin gadis secantik dan semuda ini memiliki ilmu pedang yang aneh dan lihai begitu rupa?" Tiba-tiba, Bayunata berseru keras.
Goloknya membabat pulang balik sampai 3 kali. Wuk, wuk, wuk. Serentak dengan itu, tangan kirinya dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin yang luar biasa panasnya menggebu-gebu. Mawar merah membabatkan pedangnya ke depan. Dengan serta-merta, serangan golok serta pukulan sakti yang dilepaskan Bayunata musnah. Kalau begini, naga-naganya aku bisa percuma, pikir Bayunata dalam hati. Sementara itu, di lain bagian Sawet Tunjung telah berhadapan pula dengan Ranata. Kakang Ranata, jangan bunuh itu, biar aku yang membereskannya, seru Mawar merah. Kau tak usah khawatir Mawar, sahut Ranata. Di antara 3 pimpinan rampok hutan budak, Sawet Tunjung adalah yang paling rendah ilmunya. Setelah bertempur 3 jurus, Ranata berhasil merampas pedang laki-laki itu dan menotok ulat besar di pangkal lehernya, hingga Sawet Tunjung menjadi kaku tegang laksana patung. Serangan-serangan pedang Mawar merah semakin bertubi-tubi. Bayunata mundur terus, hanya kegesitan gerakannya lah yang masih menolong. Namun batas kemampuan Bayunata hanya sampai jurus ke-14. Golok besar yang menjadi senjatanya patah 2 dan terlepas mental dari tangannya sewaktu terjadi satu bentrokan senjata yang keras. Drak! Bayunata melompat mundur. Mukanya sepucat mayat, keringat dingin mengucur di keningnya. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri bersujud di hadapan Mawar merah. Gadis, ampunilah selembar jiwaku yang tak berguna ini. Biarkan aku hidup. Segala harta kekayaan yang aku miliki, kupasrahkan padamu. Ampuni jiwaku. Kau minta ampun Bayunata? Jangan minta padaku, mintalah pada setan-setan di neraka. Pedang merah di tangan Mawar mengapas turun. Tras! Bayunata menjerit. Tangan kanannya putus, darah menyembur. Pemimpin rampok ini karena dilanda sakit yang amat sangat menjadi kalap. Dia melompat ke muka, mengambil patahan goloknya, lalu menyerang Mawar merah dengan membabi buta. Pedang di tangan si gadis mendaru lagi. Kini bahu kiri Bayunata yang menjadi sasaran. Untuk kedua kalinya, pemimpin rampok itu menjerit kesakitan. Tubuhnya tersungkur ke tanah. Ampuni selembar nyawaku, ampuni. Dia masih memohon dengan meratap. Pedang merah itu diayunkan lagi 2 kali berturut-turut memapas putus kaki kiri kanan Bayunata. Tras, tras. Tubuhnya terkutung-kutung itu berkelojotan kian kemari. Darah membanjir. Terakhir sekali, Mawar merah membacokkan senjatanya ke kening Bayunata hingga kepala manusia bejat ini hampir terbelah 2. Sawet Tunjung tak berani menyaksikan apa yang terjadi atas diri Bayunata. Terlalu ngeri untuk disaksikan. Lepaskan totokannya Kakang Ranata, terdengar suara Mawar merah. Begitu totokannya dilepas, begitu Sawet Tunjung jatuhkan diri dan meratap minta diampuni jiwanya. Ampunan yang didapatnya tidak berbeda dengan nasib yang dialami Bayunata. Tubuhnya menemui kematian dalam keadaan terkutung-kutung. Tiba-tiba, Mawar merah membuang pedangnya ke tanah, berlutut dan menangis sambil menutupi wajahnya. Ibu, ayah, kakak, hari ini semua sakit hati dan dendam kusuma telah terbalas. Semoga kalian bisa tentram di alam baka. Sudahlah Mawar, kata Ranata. Dipegangnya pundak gadis itu. Berdirilah, kita harus kembali. Perlahan-lahan, Mawar merah berdiri. Disekanya air mata yang membasahi pipinya. Keduanya bergerak meninggalkan tempat itu. Tapi mendadak, sontak dari depan, berkelebatan seorang berpakaian putih. Rambut dan wajahnya tertutup kerudung hitam. Hanya sepasang matanya yang kelihatan, memandang tajam pada Ranata dan Mawar merah. Manusia bercadar, siapa kau? Bentak Ranata. Kalian berdua harus pasrahkan jiwa padaku sebagai imbalan jiwa Bayunata yang telah dibunuh. Aku adalah kakak seperguruannya. Sret! Mawar merah mencabut pedangnya. Ya begitu, kau harus di tanganku, kata Mawar merah
seraya menghunus pedangnya. Benarkah yang baru datang itu kakak seperguruan Bayunata, sang gembong perompak? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.